Pengertian dari Business Continuity Management adalah keseluruhan upaya perusahaan yang ditujukan untuk mempersiapkan dan melatih perusahaan agar mempunyai ketahanan atau resiliensi dalam operasional bisnis kritikal. Sehingga apabila terjadi bencana atau gangguan, proses operasional bisnis tersebut akan tetap berjalan. Tujuan dari BCM adalah mencapai ketahanan atau bisnis resiliensi dan continuity. Untuk mencapai ketahanan tersebut, perusahaan menyiapkan strategi BCM yang akan dituangkan dalam bentuk penetapan policy, pengembangan dokumen plan, dan implementasi research yang diperlukan dalam rangka continuity tersebut. Strategi BCM didukung oleh 3 hal, yaitu program manajemen agenda. Program manajemen agenda adalah agenda manajemen atau komitmen manajemen dalam mendukung BCM. Planning adalah respon plan dalam program manajemen agenda. Dan recovery resource. Recovery resource adalah resource dalam implementasi respon plan. Perlu diperhatikan, BCM hanya fokus terhadap ancaman operasional. Berikut adalah contoh beberapa ancaman operasional yang ada. Berikut adalah framework BCM berdasarkan standar BS 25999. Pada framework ini, beberapa tahapan BCM adalah understand the organization, determine strategy, developing and implementing BCM response, embedding BCM in the organization culture, dan exercising, maintaining, and reviewing. Framework ini akan dibahas dengan lebih detail pada sesi 2. Beberapa poin-poin penting pada BS 25999 diantaranya, BCM mengidentifikasi ancaman potensial kepada organisasi dan dampaknya kepada business operation. Lingkup BCM ditetapkan oleh top management dengan melakukan identifikasi terhadap key products and service. Organisasi dapat mengkategorikan aktivitas mereka berdasarkan prioritas recovery. Aktivitas kritikal merupakan aktivitas yang apabila terjadi loss, maka akan mengakibatkan dampak paling besar, walaupun hanya dalam waktu singkat dan harus segera dilakukan recovery. Tujuan dari Incident Management Plan adalah memungkinkan organisasi untuk mengelola fase awal dari insiden. Tujuan dari BCP adalah memungkinkan organisasi untuk recover atau menjalankan aktivitas mereka ketika terjadi event yang mengganggu operasi bisnis normal mereka. Berikut adalah BCM best practice menurut 165 bank di Amerika Serikat. Elemen BCM diantaranya menganalisis layanan TI, mempersiapkan anggota organisasi, merancang cara untuk identifikasi dan notifikasi bencana TI, mengembangkan prosedur untuk memulai kembali sistem, menciptakan jadwal untuk prosedur backup, memilih fasilitas storage offsite, dan menciptakan jadwal maintenance. Berikut adalah tabel perbandingan antara Enterprise Risk Management dan Business Continuity Management. BCM bertujuan untuk mengurangi dampak bisnis dan melanjutkan operasi bisnis ketika insiden dan gangguan bisnis terjadi. Sedangkan IRM bertujuan untuk mengurangi resiko, meningkatkan opportunity potensial, dan mengurangi ketidakpastian secara keseluruhan. BCM melingkupi kategori risiko operasi, sedangkan IRM meliputi kategori strategis, finansial, operasi, dan compliance. BCM fokus pada target recovery dan tolerance, sedangkan IRM pada target korporasi dan bisnis unit. BCM fokus pada event gangguan bisnis, sedangkan IRM pada event korporasi dan bisnis unit. BCM fokus pada dampak, sedangkan IRM pada dampak dan likelihood. Pada BCM, respon risiko terjadi sebelum, saat, dan sesudah bencana, sedangkan pada IRM, respon risiko terdiri atas 4 kategori, yaitu accept, reduce, transfer, dan avoidance. Pada BCM, aktivitas kontrol berupa kebijakan atau prosedur pada kejadian gangguan bisnis. Sedangkan pada IRM, kebijakan atau prosedur terkait respon risiko. Baik BCM maupun IRM membutuhkan informasi yang handal dan komunikasi yang efektif.
BCM melakukan monitoring dengan melakukan tes, review, dan revisi pada strategi, kebijakan, dan rencana BCM. Sedangkan pada IRM, aktivitas monitoring dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa BCM hanya fokus pada risiko operasional. Berdasarkan hasil survei The Business Continuity Institute, sebagian besar responden menggunakan standar BS 25999 sebagai standar BCM mereka. Berikut adalah tabel perbandingan standar BCM. Beberapa standar BCM yang dibandingkan diantaranya adalah standar BCM menurut ISAKA yang terdiri atas NFPA, FEMA, COBIT, NIST, FFIEC, FRB, HIPAA, FERC, DRII, serta BS 25999, dan template dari Sharing Vision Indonesia. Template tersebut disusun sesuai standar BS 25999. Berikut adalah keterangan institusi dan kepanjangan dari nama institusi pada standar dan template yang dijelaskan pada tabel perbandingan standar BCM yang ditujukan pada slide-slide sebelumnya. ISO 22301 adalah standar ISO terkait sistem Business Continuity Management. Standar ini disusun berdasarkan best practice BCM global. Standar merupakan standar persyaratan, bukan panduan. Standar dikembangkan berdasarkan BS 25999. Standar ini memiliki struktur klausul tingkat tinggi sehingga menampilkan persyaratan perencanaan yang lebih besar. Seluruh elemen inti Business Continuity di BS 25999-2 terdapat dalam ISO 22301. Berikut adalah siklus PDCA pada Business Continuity Management. Input yang diperoleh dari stakeholder adalah persyaratan untuk kesiapan yang terkelola dan manajemen keberlanjutan. Input tersebut melalui siklus PDCA yang terdiri atas establish, implement and operate, monitor and review, dan maintain and improve. Output yang diperoleh adalah kesiapan yang terkelola dan keberlanjutan. Dengan adanya siklus PDCA, terjadi perbaikan yang berkesinambungan pada kesiapan dan sistem manajemen keberlanjutan. Berikut adalah perbandingan antara standar ISO 22301 dengan standar BCM lainnya, yaitu BS 25999-2, ASIS atau BSI, BCM.01/2010, ASIS, SPC.1 tahun 2009 PS, dan NFPA 1600 tahun 2010. Perbandingan ini menunjukkan posisi elemen BCM pada standar-standar yang ada. Beberapa standar tidak memiliki atau tidak secara eksplisit menerangkan beberapa elemen BCM. Hal tersebut dapat dilihat pada sel yang diberi warna pada tabel berikut. Misalnya, pada elemen Understanding the Organization, standar ASIS, SPC, dan NFPA tidak memiliki elemen tersebut.